Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di sesi kedua ini, saya ingin memaparkan bahasa surat. Sehingga dengan menguasai bahasa surat, maka kita akan lebih percaya diri lagi dalam menyusun surat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan atau organisasi menyampaikan pesan secara resmi. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi atau formal. Adapun syarat bahasa resmi yang perlu kita ketahui adalah yang pertama jelas, yang kedua lugas, yang ketiga umum dan memasyarakat. Baiklah, akan dijelaskan lebih terperinci lagi. Yang pertama jelas. Jelas di sini artinya tidak mengandung perbedaan makna, sehingga baik penulis atau pembaca memiliki persepsi atau pemahaman yang sama. Kurang jelasnya sebuah surat dapat dikarenakan kesalahan penulisan tanda baca atau tidak rapinya dalam penyusunan paragraf. Dapat kita pahami di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah yang tidak tepat. Berdasarkan agenda sekretaris direktur akan melakukan perjalanan bisnis pada 20 September 2021. Di sini membingungkan. Siapakah yang melakukan perjalanan bisnis? Sekretariskah? Direkturkah? Atau sekretaris direktur? Untuk contoh yang tepat adalah yang berwarna biru. Berdasarkan agenda sekretaris, direktur akan melakukan perjalanan bisnis pada 20 September 2021. Jelas di sini yang akan melakukan perjalanan bisnis adalah direktur, bukan sekretaris. Yang kedua adalah lugas. Maksudnya di sini adalah sederhana atau langsung pada pokok permasalahan. Sehingga di sini tidak bertele-tele. Nah, penerapannya dengan menggunakan bahasa yang hemat namun padat dan tetap mengandung makna yang jelas. Contoh yang tidak tepat. Atas banyak perhatiannya kami haturkan beribu-ribu terima kasih. Di sini sangat boros kata. Ya, ada beribu-ribu, ada haturkan, ya, kemudian ada perhatiannya. Seperti kita ketahui, dua pihak dalam surat adalah penulis dan pembaca, berarti tidak ada pihak ketiga. Apabila setelah kata perhatian ini mendapat akhirannya, maka terlihat di sini ada pihak ketiga, tidak tepat. Kemudian beribu-ribu ini juga boros, ya. Nah, kalimat yang tepat adalah yang berwarna biru. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Nah, yang ketiga adalah umum, bahasa resmi yang memasyarakat. Bahasa baku yang dipakai di depan umum dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Jadi, seluruh lapisan masyarakat memahami bahasa ini. Nah, ini adalah contoh yang tidak tepat. Pesawat akan landing pada pukul 12:10. Yang tepat adalah pesawat akan mendarat pada pukul 12:10. Nah, selain bahasa resmi, ya, kita juga harus dapat menerapkan penggunaan kata baku. Kata baku adalah kata yang dianggap paling benar dari segi penulisan dan pengucapannya. Contoh yang tepat adalah yang berwarna biru, ya, terima kasih ditulis terpisah, tanda tangan ditulis terpisah kecuali kerjasama, fotokopi, olahraga, dan subbagian. Di sini adalah gabungan kata yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga digabung. Kemudian jadwal tidak menggunakan u tapi menggunakan w.
Nah, ini adalah contoh-contoh hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita membuat awal isi surat, yakni dengan kalimat dengan datangnya surat ini membingungkan. Surat datang, ya. Yang kedua adalah bersama surat ini. Artinya di sini salah. Mengapa? Karena tidak ada yang menyertai surat, kecuali apabila kalimat ini diletakkan di bagian tengah isi surat, maka benar. Contohnya, bersama surat ini kami lampirkan data pendukung. Kemudian jangan juga gunakan kalimat di bawah ini untuk akhir isi surat. Yani atas perhatiannya kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Di sini ada kesalahan, yaitu akhirannya pada kata perhatian dan pemborosan kata dengan menggunakan kalimat beribu-ribu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita dapat memilih kalimat-kalimat untuk awal isi surat seperti sehubungan dengan surat ini, berkaitan dengan surat ini, berdasarkan surat, tertanggal, tentang, membalas surat, tertanggal, menunjuk surat, tertanggal. Dengan ini kami sampaikan. Juga untuk kalimat akhir isi surat dapat digunakan, ini ada pilihannya dua. Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Atau atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Nah, selain itu juga kita harus memahami penulisan huruf. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, baik tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, dan tanda garis miring. Nah, ini contoh yang sering ada dalam penulisan huruf dalam surat. Penggunaan huruf kapital untuk surat-surat jenis non resmi, yaitu surat-surat bisnis, itu biasanya ada salam penutup. Hormat kami, ya, apabila atas nama seorang yang ada dalam jabatan di perusahaan, jadi menggunakan hormat kami. Nah, di surat bisnis ini menggunakan huruf kecil sebagai etika daripada kesopan santunan di dalam surat bisnis. Kemudian hormat saya itu bila atas nama pribadi. Kemudian untuk pihak pembaca kita menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini adalah surat pesanan Bapak. Bapaknya, B-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, penggunaan huruf miring biasanya digunakan untuk bahasa asing. Contoh di sini online atau dalam jaringan atau daring. Ya, ini menggunakan kata online di sini menggunakan huruf miring. Berikutnya adalah penulisan kata, ya. Selain kata dasar ada kata majemuk, ya, satu kesatuan tapi ditulis terpisah. Nah, apabila kata majemuk mendapat awalan, maka tetap terpisah awalannya itu pada awal katanya. Bertanggung spasi jawab. Kata majemuk mendapat awalan dan akhiran akan menjadi satu kesatuan. Contoh, mempertanggungjawabkan. Kemudian penggunaan kata depan di yang menunjukkan tempat atau arah ditulis terpisah. Ini sering sekali terjadi kesalahan, tidak bisa memisahkan, ya, antara di pada kata kerja untuk kata kerja dengan di untuk yang menunjukkan arah atau tempat. Nah, di menunjukkan arah atau tempat harus terpisah. Contohnya di spasi atas, di spasi bawah, ya. Nah, ini repot sekali kita kalau membuat laporan banyak menggunakan kalimat kata-kata ini. Misalnya dari awal sampai akhir, maka kesalahannya menjadi banyak. Jadi kita sudah lebih percaya diri, ya, penggunaan kata di menunjukkan tempat itu harus dipisah. Kemudian
penulisan tanda baca. Ini dapat dilihat contoh. Ini atas nama ya, penggunaannya titik ya. Kalau dahulu menggunakan garis miring, sekarang titik. Kemudian pada gelar akademis yang mengandung 2 kata tuh seperti ini ya, sarjana pendidikan. D-nya kecil. Kemudian tanda koma. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan. Biasanya setelah koma spasi 1. Dan berikutnya adalah huruf kecil. Kalau titik, huruf kapital. Nah, tanda titik 2, contohnya perihal titik 2, setelah titik 2 itu spasi 1. Lalu kemudian isi perihal. Kemudian tanda garis miring ini penggunaannya biasanya untuk nomor surat ya. Itu tidak menggunakan spasi. Jadi dalam kurung tidak menggunakan spasi, garis miring juga tidak menggunakan spasi. Dan di akhir paparan saya ini ada games parkir ya. Di sini kiri kanan ya. Biasanya kalau parkir kan kiri kanan. Nah, di sini Anda rekan-rekan bisa memilih mana yang paling tepat, ataukah kiri ataukah kanan ya. Nah, demikianlah paparan dari saya tentang bahasa surat, sehingga sudah percaya diri ya untuk menyusun sebuah surat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.